Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Darmawan di channel Adi Darmawan. Oke, kita masih di series pengantar elektronika dan instrumentasi ya. Belibet. Ini masuk ke episode ke-9 dengan judul sensor dan transducer. Oke, kita akan membahas tentang sensor dan transducer. Oke, kita lanjut aja langsung ke materinya. Oke, kita mulai dari sensor dulu. Apa itu sensor? Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerak, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena lingkungan lainnya ya. Setelah mengamati terjadinya perubahan, input yang terdeteksi tersebut akan dikonversi menjadi output yang dapat dimengerti oleh manusia, baik melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Jadi sensor itu intinya untuk merasakan sense ya, dengan kata sense itu ada merasakan, or itu tandanya alatnya, alat untuk merasakan. Nah, luaran dari sensor itu akan kita yang gunakan untuk apa isinya. Nah, terus jenis-jenis sensor ada banyak. Yang pertama sensor cahaya, sesuai dengan namanya jelas ini untuk mendeteksi atau merasakan intensitas cahaya ya, satuannya lux. Terus ada tekanan ya, ini untuk mensensing atau merasakan tekanan, itu bisa besi, PSI ya, dan seterusnya. Terus ada juga proximity ini ya tekanan sama sih. Terus kemudian sensor ultrasonic, ini sensor yang mengirimkan suara untuk dipantulkan lagi. Ini adalah untuk sensor jarak, satuannya biasanya cm. Terus ada sensor kecepatan, ini jelas untuk mengukur kecepatan suatu benda, yang biasanya kalau di mobil itu ditampilkan speedometer. Kalau di pesawat itu menggunakan airspeed ya, itu dia hasilnya adalah satuannya macam-macam, bisa meter per second atau kilometer per hour, bisa juga mil per hour. Oke. Terus selanjutnya ada sensor magnet atau magnetometer. Ini biasanya dipakai untuk menentukan arah mata angin. Mata angin itu apa aja? Utara, timur, selatan, barat. Oke, nanti satuannya derajat atau radian gitu ya, yang mewakili posisinya. Ada juga sensor suhu. Sensor suhu ini jelas namanya sensor suhu untuk mengukur suhu, satuannya bisa derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Oh ya, yang ultrasonik ini contohnya yang sehari-hari itu diterapkan di mobil. Biasanya untuk sensor mundur kalau bunyi titit itu tuh menggunakan ultrasonik. Nah, kita sekarang bahas di pertama, yaitu sensor cahaya dulu. Sensor cahaya tadi seperti saya bilang itu untuk mengukur intensitas cahaya. Dia biasanya satuannya lux. Fotosensor cahaya terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama photovoltaic atau solar cell atau sel solar. Solar cell ini nih matahari ya, solar ini nih matahari. Fotokonduktif dan foto listrik. Nah, voltaic atau solar cell tadi berfungsi untuk mengubah sinar matahari, karena dari kata solar ini adalah sinar matahari, menjadi arus listrik DC. Semakin kuat sinar matahari, intensitasnya sinar matahari itu semakin tinggi, maka arus listrik yang dihasilkan juga semakin besar untuk ditangkap oleh si fotovoltaik ini. Nah, simbol solar cell sendiri seperti ini. Ini ada melambangkan panah arah cahaya. Nah, prinsip kerjanya, bila cahaya jatuh pada solar cell, depletion layer akan berkurang dan elektron berpindah melalui hubungan PN. Besarnya arus yang mengalir sebanding dengan perpindahan elektron yang ditentukan intensitas cahaya. Jadi oleh karena itu semakin banyak sinar matahari masuk, maka
elektron-elektron yang berpindah juga semakin banyak. Otomatis jika elektronnya banyak, maka akan menghasilkan arus yang banyak, arus yang besar, arus yang banyak, arus yang besar. Oke, yang selanjutnya kita ke fotokonduktif. Fotokonduktif berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Tipe-tipe fotokonduktif adalah, oh ya, sebelum konduktivitasnya adalah dari konduksi ya. Jadi perubahan konduktivitas yang akan menghasilkan listrik. Nah, LDR yang pertama adalah tipenya adalah LDR atau lead dependent resistor. Ini seperti kita bahas kemarin. Ini ada belum ya? Ya, lupa sudah atau belum. LDR sendiri adalah berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Semakin banyak cahaya mengenai permukaan LDR, hambatan listrik akan semakin besar. Nah, ini yang dipakai, nilai ini yang akan dipakai untuk mengukur seberapa besar luxnya. Jadi semakin tinggi hambatannya, maka intensitas cahaya semakin tinggi, maka nilai luxnya semakin tinggi. Selanjutnya adalah fotodioda. Fotodioda digunakan untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas dioda. Fotodioda sejenis dengan dioda pada umumnya, jadi sama aja. Perbedaannya, fotodioda ini adalah dipasangkan sebuah lensa pemfokus sinar untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan PN positif negatif. Jadi di sini ya, dia fokusnya nanti di sini, simbol fotodiodanya. Prinsip kerjanya, pancaran yang jatuh pada pertemuan PN tadi akan menyebabkan sebuah elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang keluar dari valensi band akan meninggalkan hole sehingga membangkitkan pasangan elektron bebas dan hole. Jadi semakin banyak kan pasangan elektron bebasnya akan semakin banyak juga. Hingga itulah kenapa nanti akan banyak bisa kita ukur pancaran cahayanya. Terus yang ketiga adalah fototransistor. Fototransistor adalah berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Fototransistor berbeda, fototransistor sejenis dengan fototransistor pada umumnya. Bedanya, pada fototransistor dipasang sebuah lensa pemfokus sinar pada kaki basis untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan P dan N. Simbol transistornya seperti ini. Oke, ini tadi terakhir kita membahas sensor cahaya. Sekarang kita akan berpindah ke sensor tekanan. Oke, untuk sensor tekanan, adalah sensor yang memiliki transducer untuk mengukur tegangan kawat, di mana mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik. Oke, sebelumnya di depan di bahas instrumentasi ya, kita ada pernah transducer. Transducer adalah device yang atau komponen yang berfungsi untuk mengubah dari suatu besaran ke besaran lain. Nah, di sini untuk mengubah tegangan kawat menjadi listrik, di mana tegangan kawat itu adalah tegangan mekanis, jadi sinyal listrik. Dasar pengindaannya adalah pada perubahan tahanan penghantar transducer yang berubah akibat perubahan panjang dan luas penampangnya. Semakin berubah luas panjang dan luas penumpangannya, otomatis kan tahanannya atau hambatannya akan semakin besar, dan itu yang akan kita ukur sehingga bisa terukur berapa tekanannya gitu. Selanjutnya proses sensor proximity atau sensor tekan ya. Ya, ini merupakan sensor atau saklar yang dapat mendeteksi adanya target jenis logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Sensor ini terdiri dari alat elektronik solid state yang terbungkus rapat untuk melindungi dari pengaruh getaran, cairan kimiawi dan korosif yang berlebihan. Jadi dia bisa mendeteksi. Jadi sebenarnya bisa 0, ini otomatis suaranya 0 dan 1 ya. 0 dan 1 kenapa? Karena dia adalah saklar ya. Maka 0 dan 1, dan itu dia bisa bisa mendeteksi tanpa adanya kontak fisik. Oke, selanjutnya adalah sensor ultrasonik. Ini seperti yang saya bahas tadi. Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. Ini biasanya dipasang di mobil sini untuk mundur. Jadi nanti gelombang suara kan gelombang ultrasonik ini akan mantul ya. Ini misalkan ini pemancarnya, dia akan ke sana, terus abis itu ini halangan, tak
terus kembali mantul kan, tangkap kembali. Nah, dari bolak-baliknya ini ada waktunya, ada waktu, ada kecepatan pengirimannya, maka otomatis ada V, ada T, maka akan bisa dihasilkan oleh jarak, karena jarak sama dengan V kali T, maka jarak bisa tapi jaraknya ini kan bolak-balik, nanti harus dibagi 2 seperti itu. Selanjutnya kita ke ya masih yang saya tadi. Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan tangkapan kembali gelombang suara tersebut adalah berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang dipantulkan. Tapi jangan lupa harus dibagi 2 karena dia bolak-balik. Jenis objek yang dapat di indera diantara adalah objek padat, cair, butiran maupun tekstil ya. Kain ini bisa kain. Dia yang tidak bisa adalah gas nggak bisa dia tidak bisa mantul di gas. Padat, cair, butiran ya padat ya, maupun tekstil. Selanjutnya adalah sensor kecepatan. Proses pengindaan sensor kecepatan merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Nah, ini yang biasa dipakai di sepeda motor. Nah, ini yang untuk mengukur, yang kemudian tampil di speedometer ya. Jadi dia putaran rodanya ini akan, ini biasanya dipasang di roda depan ya. Roda depan mungkin ya. Yang akan menghasilkan suatu tegangan. Jadi dia dari putarannya menghasilkan tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Selanjutnya adalah sensor magnet, sebut juga ini bukan yang magnet yang magnetometer ya. Jadi magnet itu ada 2. Bisa untuk mengukur jika ada medan magnet dia 0 dan 1. 1 kalau nggak ada medan magnet 0. Tapi bisa juga dia untuk mengukur arah, untuk mengetahui arah angin. Itu juga bisa. Tapi di sini dia dipakai untuk saklar. Jika ada medan magnet dia akan nyala, jika tidak ada dia akan mati karena ini on off. Ya. Jadi adalah sensor suhu. Ada 4 jenis sensor suhu. Yang pertama jelas termokopel, yaitu dia akan mengukur suhu di antara dua, karena juga kopel ya, dua komponen. Ada juga resisten temperatur detektor, jadi yang deteksi terhadap resisten temperatur. Ada termistor dan model IC sensor. Yang termokopel tadi berfungsi sebagai sensor suhu rendah dan tinggi, yaitu suhu serendah 3000 Fahrenheit sampai dengan suhu tinggi yang digunakan pada proses industri baja, gelas dan keramik yang lebih dari 30.000 Fahrenheit. Termokopel terbentuk dari 2 buah penghantar yang berbeda jenisnya, besi dan konstanta, dan dililit bersama. Prinsip pekerjaan: jika salah satu bagian pangkalan dipanasi, maka pada kedua ujung penghantar angin akan muncul beda potensial. Nah, beda potensial ini yang akan diukur menjadi besaran suhunya. Selanjutnya kita ke termistor. Termistor berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistan atau hambatan listrik yang berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu maka semakin kecil resistansinya, simbol termistor ini. Jadi kalau dia semakin dingin, dia akan semakin tinggi resistansinya. Semakin panas, dia akan semakin kecil resistansinya. Ini yang akan diukur untuk menjadi berapa sih suhu sebenarnya gitu. Nah, cara kerjanya, saat temperatur masih dingin, hambatan termistor sangat besar dibandingkan dengan R2, sehingga resistor dalam kondisi menghantar lalu relay kontak dan heater pemanas menghasilkan panas. Akan tetapi ketika ruangan menjadi panas, termistor juga ikut panas sehingga hambatannya turun. Hambatan paralel termistor dengan
R2 menjadi kecil, sehingga tegangan bias TR juga kecil, mengakibatkan TR dalam kondisi cut off, relay tidak kontak, dan heater tidak bekerja. Akibatnya suhu ruangan turun, dengan seterusnya proses akan berulang dari awal dan suhu ruangan menjadi konstan. Selanjutnya, resistensi temperatur detektor berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistensi hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhunya, resistansinya semakin besar. Semakin rendah suhunya, semakin kecil resistansinya. Kerjanya, RTD berada pada suhu kamar, maka beda potensial jembatan adalah 0 volt. Dan ini disebut keadaan seimbang. Bila suhu RTD berubah, maka resistensinya juga berubah, sehingga jembatan tidak dalam kondisi seimbang. Hal ini menyebabkan adanya beda potensial antara titik A dan B. Begitu juga yang berlaku pada keluaran penguat diferensial. IC LM35 ini umum ya, IC yang paling sering dipakai untuk mengukur suhu. Dia berfungsi untuk mengubah suhu menjadi tegangan tertentu yang sesuai dengan perubahan suhunya. Rangkaian dasarnya IC-nya seperti ini. Jadi ada VCC antara 4 sampai 30 volt. Terus V out-nya ini yang akan diukur. Terus minusnya, yaitu tegangan referensi negatif. R1 adalah nilai resistensinya. Karakteristik dari IC LM35 adalah pada suhu 150 derajat Celcius, maka yang diukur sekitar 1,5 volt ya, atau 1500 ini ya, 1500 mV atau 1,5 volt. Pada suhu 25 derajat dia 2,5 volt, 2,5 mV. Jadi semakin ini dia menjadi 2500 mV. Tapi ketika suhunya minus 55 derajat Celcius, maka dia akan menghasilkan minus 550 mV. Nah, nilai R1. Nah, terus kita mau kasih berapakah R1-nya? R1 rumusnya adalah R1 sama dengan VS, nilai tegangan negatifnya berapapun itu, dibagi 50 mikroampere ya, mikroampere. Nanti kita dapat nilai resistensi R1 yang harus dipasang. Cara kerjanya gimana? Tegangan keluaran rangkaian bertambah 10 mV per derajat Celcius. Ini derajat ya, per derajat Celcius. Dengan memberikan tegangan referensi negatif minus VS pada rangkaian, sensor ini mampu bekerja pada rentang minus 550 derajat Celcius. Oh, ini salah. 55 derajat Celcius ya. Dari minus 55 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Ini minus 55 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Tegangan keluaran juga dapat diatur 0 volt pada suhu 0 derajat Celcius. Dan ketelitian sensor ini adalah kurang lebih minus 1 derajat Celcius. Maka itu karena dia akan berubah, akan naik nilainya 10 mV setiap per derajat Celciusnya ya, setiap 1 derajat Celcius. Oke, sekarang kita akan membahas transducer lebih dalam, maupun kita sudah menjelaskan transducer itu apa, tapi kita akan menjelaskan lebih dalam lagi. Transducer sendiri berasal dari kata traducere dalam bahasa Latin yang berarti mengubah. Transducer dapat didefinisikan sebagai suatu piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi lain. Bagian masukan dari transducer disebut sensor. Jadi tadi sensornya itu mengindra, kemudian diubah oleh dari suatu energi ke bentuk energi lain, itu yang ubah oleh si transducer. Karena bagian sensor ini dapat mengindra suatu kuantitas fisik tertentu dan mengubahnya menjadi bentuk energi lain oleh si transducer. Oke, ini adalah gambaran umum dari input-output transducer. Radiasi mekanik, panas, listrik,
magnetik dan kimia akan dibaca oleh sensor, dan transducer akan mengubahnya ini, mengubah menjadi besaran-besaran ini, tetapi yang diubah dalam bentuk tegangan yang untuk mengenali ini ya. Transducer dapat dibagi menjadi dua, yaitu ini bisa menjadi dua ya, yaitu transducer pasif dan aktif. Bedanya apa? Yang pasif itu transducer yang dapat bekerja bila mendapat energi tambahan dari luar. Dia hanya kerja jika ada energi dari luar. Kalau aktif itu adalah transducer yang bekerja tanpa tambahan energi dari luar, tetapi menggunakan energi yang akan diubah itu sendiri. Jadi dapat energi yang dapat diubah itu sekalian dipakai sama dia untuk menghidupi dirinya, untuk bekerja. Sedangkan yang satunya tadi dia kerjanya pakai disupport oleh energi tambahan. Nah, ini adalah tabel pengelompokan dari transducer. Contoh transducer yang pasif, yang itu ada parameter listrik dan kelas transducer, ada prinsip kerja dan sifat alatnya dan pemakaian alatnya. Di sini terlihat bahwa jika transducer dalam bentuk potensiometer ini mengubah nilai tahanan karena posisi kontak bergeser. Tekanan pemakaian alatnya adalah tekanan pergeseran posisi. Ya, terus ada strain gauge, strain gauge ya, strain gauge. Nilai tahanan akibat perubahan panjang kawat oleh tekanan dari luar. Pemakaian alatnya untuk mengukur gaya, torsi, dan posisi. Terus ada transformator selisih LVDT. Dan selisih dua kumparan primer akibat pergeseran inti trafo yang biasanya digunakan untuk tekanan, gaya, dan pergeseran. Terus ada gauge arus pusar, perubahan induktansi pengumparan akibat perubahan jarak plat untuk mengukur pergeseran dan ketebalan. Nah, sedangkan untuk transducer aktif nih, kalau ini ada parameter listrik dan kelas transducernya, ada sel fotoemitif yang prinsip kerjanya adalah emisi elektron akibat radiasi yang masuk pada permukaan fotoemisif. Biasanya dipakai untuk sensor cahaya dan sensor radiasi, untuk mensensing cahaya dan mensensing radiasi. Terus selanjutnya foto, ini tadi sudah. Terus ini foto multiplier. Foto multiplier adalah prinsip kerjanya emisi elektron sekunder akibat radiasi yang masuk ke katoda sensitif cahaya. Pemakaian alatnya bisa dipakai untuk mensensing cahaya, radiasi, dan relay sensitif terhadap cahaya. Terus kemudian ada juga thermocouple. Thermocouple ini membangkitkan membangkitkan GGL, gaya gerak listrik, pada titik sambung dua logam yang berbeda akibat dipanasi. Ini yang tadi ya, thermocouple. Terus pemakaian alatnya jelas untuk mengukur temperatur, aliran panas, dan radiasi. Ya, oke. Terus generator kumparan putar atau takogenerator, perputaran sebuah kumparan di dalam medan magnet yang membangkitkan tegangan kecepatan getaran. Jelas untuk mengukur kecepatan getaran ya. Lanjutannya ada juga piezoelektrik, pembangkitan gaya gerak listrik bahan kristal piezo akibat gaya dari luar. Dipakai untuk sensor suara, mensensing suara, getaran, kecepatan, dan tekanan. Selanjutnya juga ada sel foto tegangan yang kerja-kerja dan terbangkitnya tegangan pada sel foto akibat rangsangan energi dari luar. Digunakan untuk sensing cahaya matahari. Ini solar cell tadi ya. Ada termometer tahanan RTD, perubahan tahanan kawat akibat perubahan temperatur terhadap perubahan temperatur. Dia dipakai untuk temperatur dan panas. Terus ada hygrometer tahanan. Tahanan sebuah strip konduktif berubah terhadap kandungan uap air. Dipakai untuk mengukur kelembapan. Terus ada termistor. Termistor itu penurunan nilai tahanan logam akibat kenaikan temperatur. Ini untuk jelas untuk mengukur suhu. Nah, terus bagaimana cara memilih transducer? Yang kita pilih dasarnya adalah yang pertama kekuatan, terus linearitas, stabilitas yang tinggi, tanggapan dinamik yang baik, repeatability, dan harga. Jelas harga yang terakhir ya. Oke, kekuatan kita pilih transducer yang tahan
banting ya. Terus linearitas, jadi semakin dia linear semakin gampang kita untuk mengolahnya, untuk dikelola lebih lanjut. Terus ada dia stabil, jadi jangan sampai dia berubah-ubah terlalu ekstrim. Jadi plus minusnya rendah, toleransinya rendah. Terus tanggapan dinamik yang baik ya. Jika digerak-gerakan itu dia masih tidak terlalu berpengaruh. Repeatability itu setiap kali dipakai itu luarannya selalu sama, tidak berubah-ubah, dan harganya yang masuk akal. Nah, contoh sensor dalam rangkaian. Yang pertama adalah sensor LDR Light Dependent Resistor. Ini jelas dipakai di sini. Ini cara masangnya. Di sini ada VCC ground. Ini 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 LED ya. Ini LED lampunya. Ini LDR yang kita pakai untuk mengukur cahaya LED-nya. Cara masangnya seperti ini. Selanjutnya ada foto dioda, sensor foto dioda, pemasangannya seperti ini juga. Ada infrared seperti ini, foto diodanya seperti ini. Selanjutnya ada sensor suara, electric microphone. Electric microphone akan ini diambil di sini, terus kemudian dibersihkan, ini bisa dikuatkan dan dibersihkan kualitasnya oleh rangkaian RC, resistor dan kapasitor. Nah, persyaratan umum sensor dan transducer. Yang pertama adalah sensitivitasnya. Sensitivitas sering juga dinyatakan dengan bilangan yang menunjukkan perubahan keluaran dibandingkan unit perubahan masukan. Beberapa sensor panas dapat memiliki kepekaan yang dinyatakan dengan 1 volt per derajat, ya, yang berarti perubahan 1 derajatnya pada masukan akan menghasilkan perubahan 1 volt pada luarannya. Terus respon waktunya, kalau ini perubahannya cepat, lambat ya, 1 siklus dia segini untuk 1 kali. Ini yang perubahan cepat, ya. Ketentuan lain dalam memilih sensor tepat, apakah ukuran fisik sensor cukup memenuhi untuk dipasang pada tempat diperlukan. Jangan sampai dia membebani tempatnya. Apakah ia cukup akurat, jangan sampai banyak errornya, banyak kesalahannya. Apakah ia bekerja pada jangkauan yang sesuai. Jangan terlalu besar, misalkan kita mengukur suhu tubuh tidak perlu sampai 150 derajat gitu ya. Dan kebalikannya, jika kita ingin mengukur air mendidih, jangan cuman sensornya hanya mampu sampai misalnya 50 derajat, itu tidak, jangkauannya tidak sesuai. Apakah ia akan mempengaruhi kuantitas yang sedang diukur? Sebagai contoh, bila jumlah sensor panas yang besar dicelupkan dalam jumlah air yang kecil, malah menimbulkan efek memanaskan air tersebut, bukan mensensornya. Jadi jangan sampai ya merusak nilainya. Apakah ia tidak mudah rusak dalam pemakaiannya? Jangan sampai sensor suhu malah rusak ketika kita pakai untuk mengukur suhu. Apakah ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Jadi misalkan lingkungannya berubah drastis, dia masih bisa bertahan. Nah, ini yang perlu kita cek di datasheet biasanya. Untuk speknya dia bisa berubah, bisa bertahan pada lingkungan seperti apa. Selanjutnya, apakah biayanya tidak terlalu mahal? Ada juga sensor signal conditioning. Sensor signal conditioning adalah pengatur sinyal, adalah operasi yang untuk mengkonversi sinyal ke dalam bentuk yang cocok untuk interface dengan elemen lain dalam sistem kontrol. Jadi setelah diterima dari sensor, kita butuh penyesuaian sinyal, ya, agar sinyalnya dapat diterima oleh elemen lain atau komponen lain. Analog signal conditioning itu perubahan level sinyal, misalnya dengan menguatkan atau melemahkan level tegangan. Ini bisa menggunakan amplifier, ya. Terus ada linearisasi, ada rangkaian analog yang berfungsi untuk melinearkan sinyal. Jadi sinyalnya kalau misalkan non-linear, kita coba linearkan. Terus ada konversi, ASC berfungsi untuk mengubah bentuk perubahan elektris tertentu ke bentuk lain. Misalkan banyak sensor yang menghasilkan perubahan resistansi akan diubah bentuk sinyal arus atau tegangan melalui rangkaian jembatan. Filtering atau impedance matching, ASC berguna untuk menghilangkan sinyal-sinyal yang tidak diinginkan pada frekuensi tertentu. ASC juga berguna untuk menghilangkan error akibat impedensi internal transducer atau impedensi line atau kabel. Terus ini juga ada rangkaian pembagi tegangan, digunakan untuk mengkonversi sebuah resistansi menjadi perubahan tegangan. Ya, ini menggunakan hukum Kirchhoff.
Vs sama dengan tegangan jatuh. R1, R2 merupakan resistansi pembagi tegangan. PR1 maupun R2 dapat berubah sensor yang resistansinya berubah terhadap variabel yang diukur. Hal yang perlu diperhatikan dalam rangkaian pembagi adalah perubahan VD terhadap R1 ataupun R2 tidaklah linear. Impedansi keluaran efektif rangkaian adalah kombinasi paralel R1 dan R2. Karena harus mengalir melalui kedua resistor, maka rating daya resistor maupun resistor harus diperhatikan. Ini adalah bentuk rangkaian jembatan yang tadi kita bahas terus. Nah, rangkaian jembatan jelas berguna untuk mengkonversi perubahan impedansi menjadi perubahan tegangan. Keuntungannya adalah tegangan yang dihasilkan berada di sekitar nilai 0 volt, sehingga hanya dengan menguatkan tegangan akan menambah sensitivitas terhadap perubahan impedansi. Tingkat tegangan naik antara titik 1 dan terminal negatif baterai adalah sama dengan tegangan antara titik 2 dengan terminal negatif baterai. Maka detektor akan menunjukkan angka 0 dan jembatan dikatakan seimbang. Pada saat jembatan dikatakan seimbang, jika analisa rangkaiannya adalah karena jembatan seimbang, maka tegangan pada satu sama dengan tegangan titik 2. Maka karena tegangan sama, tidak akan ada arus yang mengaliri detektor, atau bisa dibilang titik 1 dan titik 2 adalah open circuit. Filter atau penyaring bertujuan untuk menghilangkan sinyal noise yang tidak diinginkan atau dengan menahan atau mengeblok kisaran frekuensi tertentu. Ini sudah kita bahas di analog ya, seputar itu ada low pass pada normal frekuensi, low pass pada DC zero frekuensi, low pass high frekuensi, high pass normal frekuensi, high pass DC zero frekuensi, high pass at high frekuensi. Oke, mungkin itu dulu teman-teman seputar sensor dan transducer. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di series pengantar elektronika dan instrumentasi. Sampai jumpa.